Sahabat tani, ketika kita menanam tanaman pada musim kemarau, pasti tantangan terberatnya adalah soal air, ya enggak? Dimana ketika tanaman kita tuh kekurangan air, maka bisa berujung pada pertumbuhannya itu menjadi nggak normal, kemudian bisa saja berakhir dengan kegagalan atau bahkan kematian tanaman kita. Mungkin sebagian orang menyiasatinya dengan membuatkan sumur galian sebagai tempat penyediaan air dan juga menyediakan pompa air sebagai media dalam menyalurkan airnya ke pertanaman kita. Tetapi ada nggak kira-kira cara yang lebih efisien lagi? Jawabannya ternyata ada ya sahabat tani, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang namanya mikoriza. Jadi bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal membahas secara detail tentang mikoriza. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bim! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pernah nggak Anda lihat ada sebuah tanaman yang dapat tumbuh subur meskipun kondisinya tersebut sedang musim kemarau atau bahkan bisa dibilang sedang kekurangan air? Pernah? Jika memang Anda pernah melihat yang demikian, maka bisa saja loh ada peran tertentu di dalamnya. Dan bisa saja itu disebabkan karena jamur mikoriza. Dan menurut referensinya, mikoriza adalah sejenis jamur yang dalam kehidupannya itu dapat bersimbiosis dengan perakaran tanaman kita. Bersimbiosis di sini itu maksudnya ya sahabat tani adalah mikoriza tersebut dalam mendaur ulang kehidupannya, dia itu menginfeksi perakaran tanaman kita. Dan sebagai timbal baliknya, maka akar tanaman kita yang sudah terinfeksi mikoriza tersebut ternyata dapat menjadi lebih efisien kehidupannya karena proses penyerapan air dan hara ya sahabat tani dapat dibantu oleh jamur mikoriza. Jadi pada prosesnya mikoriza bakalan membentuk yang namanya hifa atau benang-benang jamur ya sahabat tani, dan benang-benang ini ternyata memiliki kemampuan buat menjangkau dan menemukan berbagai nutrisi serta air ya sahabat tani pada areal tersebut. Kemudian ada beberapa penelitian terkait dengan jamur mikoriza ternyata menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mikoriza itu dapat membuat tanaman kita menjadi lebih subur. Kenapa kira-kira? Karena mikoriza ini itu dapat secara efektif ya sahabat tani meningkatkan serapan unsur hara makro dan mikro yang dia ambil pada daerah-daerah yang mungkin gak bisa dijangkau oleh perakaran tanaman kita. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan ketahanan tanaman kita terhadap kondisi kekeringan. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya sahabat tani bahwa cara kerja dari mikoriza ini adalah dengan cara benang-benangnya itu ya sahabat tani yang memiliki kemampuan untuk mencari air itu dia melakukan eksplorasi ya sahabat tani terutama pada daerah-daerah yang mungkin gak bisa kejangkau sama perakaran tanaman kita. Karena bentuknya itu kan kecil ya sahabat tani sehingga dapat menembus pori-pori tanah mencari air bahkan nutrisi ya sahabat tani bagi tanaman kita. Kemudian yang ketiga yaitu dapat meningkatkan ketahanan tanaman kita terhadap serangan jamur patogen. Tahu jamur patogen nggak? Jamur patogen itu adalah jamur jahat ya sahabat tani. Menurut sebuah jurnal yang saya baca ya sahabat tani, mikoriza juga dapat berfungsi sebagai agensi hayati bagi jamur patogen tadi ya sahabat tani. Dan perlindungannya itu terjadi karena lapisan benang atau hifa ya sahabat tani pada mikoriza itu juga berfungsi sebagai pelindung fisik pada perakaran tanaman kita. Dan yang terakhir ya sahabat tani yaitu mikoriza itu dapat menghasilkan beberapa zat pengatur tumbuh atau apa?
JPT ya sahabat tani. Menurut sebuah penelitian, ternyata mikorizа dapat menghasilkan yang namanya hormon auksin, giberelin, dan sitokinin ya sahabat tani, dan juga vitamin yang pastinya bakal sangat bermanfaat buat tanaman kita. Dan fungsi dari ketiga hormon ini yaitu hormon auksin, hormon giberelin, dan hormon sitokinin ya sahabat tani itu sudah saya bahas secara detail pada video yang ini ya sahabat tani. Dan untuk mendapatkan mikorizа sendiri ya sahabat tani itu ada beberapa cara. Misalnya dengan cara mengisolasi jamur mikorizа itu sendiri, atau juga sahabat tani bisa membeli yang udah jadi. Ada kok ya sahabat tani isolatnya banyak dijual secara online, tinggal buka Shopee atau Tokopedia maka udah ada ya sahabat tani yang jual. Atau kalau mau yang lebih simpel lagi, maka sahabat tani bisa membeli yang udah jadi. Ada banyak kok ya sahabat tani yang dijual secara online yang udah jadi dengan harga yang saya bilang cukup bervariasi. Mulai dari harga yang belasan ribu sampai 20 ribu ya sahabat tani, bahkan ada juga yang jual 40 ribuan. Maka silahkan sesuaikan dengan budget Anda. Kalau saya pernah beli, yaitu beli yang 20 ribuan juga bagus kok ya sahabat tani. Dan sahabat tani itu bisa beli secara langsung kalau memang di tempat Anda ada yang jual, atau kalau nggak ada ya sahabat tani bisa membelinya itu secara online ya sahabat tani. Tinggal beli kemudian tinggal tunggu beberapa hari langsung datang ke tempat Anda kalau Anda belinya secara online, oke? Nah, sekarang ya sahabat tani, ini adalah salah satu produk mikorizа yang pernah saya beli, itu harganya 20 ribuan aja ya sahabat tani dengan kemasan 1 kg. Dan cara penggunaan dari produk mikorizа ini ya sahabat tani, pertama, kalau kita aplikasikan buat benih, maka 1 kg benih kemudian kita basahi sedikit sampai agak lembab ya sahabat tani. Kemudian kita tuangin mikorizа itu sebanyak 5-10 sendok dan aduk merata ya sahabat tani, dan setelahnya semai pada media semai, oke? Dan 1 kg benih ini ya sahabat tani bisa benih padi, kemudian benih tanaman cabai kah misalnya, atau benih tanaman yang lainnya itu bebas ya sahabat tani, bisa dan cukup irit kok. Kemudian yang kedua, buat yang sudah ada tanamannya, maka sahabat tani bisa berikan dengan cara lakukan penggalian sedikit tanah atau media tanamnya ya sahabat tani. Kemudian kita tuangin sebanyak 1-2 sendok makan. Kemudian kita tutup kembali ya sahabat tani, dan cara ini juga berlaku loh buat tanaman perkebunan yang masih dalam proses pembibitan gitu ya sahabat tani. Dan yang ketiga itu buat tanaman perkebunan yang sudah agak besar ya sahabat tani, maka Anda bisa berikan dengan porsi secukupnya ya sahabat tani, dengan membuat beberapa lubang pada ujung tajuk tanaman gitu ya sahabat tani. Dan buat sahabat tani di sini yang belum tahu bagaimana sih sebetulnya perkembangan akar dan di mana sih kira-kira sebaiknya kita mengaplikasikan mikorizа atau juga mengaplikasikan pupuk ya sahabat tani, maka Anda boleh simak pada tayangan berikut ini, silakan. Nah, sekarang ya sahabat tani, mari kita teliti bersama bagaimana sih sebetulnya bentuk dari jamur mikorizа ini ketika kita amati menggunakan mikroskop. Inilah mikorizа ya sahabat tani, jamur yang dapat membantu tanaman itu dapat tumbuh pada musim kemarau. Nah, jadi seperti ini ya sahabat tani bentuk dari mikorizа. Dan buat sahabat tani di sini yang kepengen tahu bagaimana sih sebetulnya mikorizа ini bersimbiosis dan menginfeksi akar tanaman, maka Anda boleh simak pada tayangan berikut ini, silakan.
Dan mudah-mudahan ke depannya ya sahabat tani kita kesampaian buat menggali informasi lebih dalam lagi tentang mikorizа bersama pakarnya ya sahabat tani. Jadi kebetulan saya tuh udah kontak orangnya ya sahabat tani, tetapi belum direspon email saya ya sahabat tani. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi Anda, terutama buat Anda yang suka campur-mencampur adalah, bisa nggak kira-kira pengaplikasian dari mikorizа ini kita campurkan dengan sesuatu? Ya nggak, pertanyaannya seperti itu? Maka jawabannya bisa ya sahabat tani, yaitu campur aja dengan POC plus PGPR yang sudah kita buatkan videonya ya sahabat tani, dan videonya itu ada yang ini. Karena ini tuh sudah diteliti oleh Suryanto dengan jurnal berjudul Efektivitas Penggunaan Mikorizа dan PGPR pada Tanaman Bawang Merah. Ternyata dengan perlakuan pemberian mikorizа sebanyak 5 gram per tanamannya, kemudian ditambahin juga dengan PGPR sebanyak 10 mili per liter air ya sahabat tani, ternyata dapat menghasilkan bobot segar umbi bawang merah paling maksimal. Gimana? Luar biasa? Dan mungkin di antara Anda ada yang tertarik memperbanyak mikorizа dengan isolat murninya. Maka sahabat tani bisa tonton video yang ini ya sahabat tani, silahkan. Dan untuk isolat sendiri ya sahabat tani ada kok dijual secara online. Siapa tahu di antara Anda ada yang kepengen bikin mikorizа dalam jumlah yang banyak, maka mending bikin sendiri ya sahabat tani, pasti dapatnya lebih banyak dan juga lebih ekonomis, oke? Nah, itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita tentang mikorizа. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda, oke? Dan terkait pertanyaan, silakan sahabat tani tanyakan pada kolom komentar. Dan sebelum itu, saya saranin buat baca dulu deh komentar sebelumnya. Siapa tahu pertanyaan Anda sudah terjawab pada komentar sebelumnya, oke? Dan terima kasih ya sahabat tani udah nonton sampai habis. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan share atau bagikan kepada teman-teman Anda. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.